Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kings, via kabari Kings, welcome back Kings to my channel. Masih bersama Dindra Pinky Official. Konten biar hoba asik. Yang ngetuti Dindra meneh. So kali ini ya, ini adalah ubah nasib kita dengan kata-kata yang negatif itu diganti ya jadi positif. Yang energinya rendah diganti dengan tinggi energinya. So sebelum kalian nonton videonya bisa nih di like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa ya dinyalain loncengnya ting biar Dinda lebih semangat dalam make videonya dan kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja cus gaskeun cekidot. Yay. Bu Aisyah, ya kita pakai kata-kata ya, karena tadi kata-kata itu kan jalan di sistem saraf, ya. Jadi paksa diri untuk selalu berbaik sangka, ya. Nah, dengan cara ya kita allowing. Ini salah satu teknik manajemen emosi allowing. Apa itu allowing? Ya, allowing ini biasanya tarik nafas, istighfar dan selalu bilang itu bagus, bagus, itu bagus, ya. Bu Aisyah, anak saya nih waktu PJJ sambil dia main, itu bagus. Loh kok bagus? Ya itu bagus. Karena ada anak kalau dia belajar tangannya harus gerak, itu yang disebut gaya belajar kinestetik. Justru karena dia gerak sambil main-main, informasinya masuk. Ya, aduh Bu Aisyah, ini saya dapat kabar, ya anak saya ketangkap karena pakai narkoba, itu bagus. Apa bagusnya? Supaya dia jerah. Ini caranya, ya itu bagus. Pokoknya semua itu bagus. Ya, kemudian tinggalkan asupan persepsi negatif seperti apa, gosip, gibah, berita buruk, fitnah, ya dan orang yang suka suuzon. Ya, kalau ada orang suka suuzon kita dengerin sekali, terus sambil istighfar, udah ya, gitu. Ya, seperti itu kan? Kenapa? Karena ini tadi masuk di mata, masuk di telinga, kemudian kita kadang-kadang ulang, masuk di otak tuh. Per detik 2 juta tuh nanti informasinya yang seuzon. Bahayanya apa? Pikiran dan perasaan kita seuzon, akhirnya nasib kita seperti pikiran dan perasaan yang buruk tadi. Ya, ini. Oke. Jadi ya kita ingat di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim, janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Allah mengingatkannya itu sangat luar biasa ya. Jadi kalau kita gosip itu kayak makan daging matinya saudara kita ya. Karena memang di otak itu akan terjadi. Itu makanya diingetinnya ini sangat ekstrim diingatkannya. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu Ayah Bunda sering ya pernah ya lihat risetnya Dr. Masaru Emoto. Ya. Walaupun ada juga yang mengklaim enggak tuh. Kalau saya sih percaya, ya ini di air, ya Masya Allah dengan kata-kata yang baik dikasih doa, walaupun mereka bukan Muslim ya, masih agama Shinto, jadi keren kan gitu, ya dikasihkan cinta, ya dikasihkan, ya kalau kita membencinya air jadi kayak gini kan gitu, ya dan ini air Zam-Zam Masya Allah, makanya kalau ya kita rindu banget nih pergi umroh nih, karena jarang banget orang bisa pergi umroh, kangen banget minta air Zam-Zamnya, ya. Ini kata ya para ilmuwan ya. Saya juga ikut-ikutan gini. Ikut-ikutan apa Bu Aisyah? Ikut-ikutan meriset kecil-kecilan. Apa Bu Aisyah riset ini? Ya, saya bawa nasi. Ya, ini tahun berapa sih? Oh, 9 Juni 2019 ya. Jadi nasi dari Magic Jar kami. Saya tulis gitu. Tulisan tangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Duhai nasi, engkau adalah karunia Allah yang sangat berharga dan istimewa. Engkau banyak bermanfaat bagi orang banyak, memberikan energi, kekuatan, kesehatan dan rasa suka dan semangat, bersyukur dan sebagainya gitu ya. Ini 10 hari. 10 hari. Tetap karena ada proses penjamuran tetap jamur. Tapi kalau nasi itu dikasih kalimat yang negatif lebih parah. Nasi, kamu sering bikin orang kelebihan berat badan, merusak kesehatan, racun untuk tubuh manusia, gak sehat, bikin kondisi kesehatan memburuk, kamu jengkelkan, bikin orang marah, gak berguna. Ini cuma tulisan gini nih. 10 hari. Parah banget. Nasi itu kan luar biasa ya, di situ ada kandungan air, ada kandungan karbohidrat, dan nasi itu paling gampang, paling cepat banget mereaksi. Jadi kalau kita lagi makan nasi, nggak boleh kita sambil marah-marahin nasi. Bu Aisyah, saya diabetes, jadi saya harus atur, tapi jangan dimarahin, jangan mengumpat, karena itu akan terjadi nanti, rusak malah. Ya. Satu lagi juga saya kasih saya abaikan, tidak ditulis apapun. Ya. Dan dia nampak lebih buruk lagi sebetulnya, nampak lebih buruk. Ya, jadi kalau ini ya, dia jauh lebih buruk. Jadi diabaikan oleh orang itu lebih buruk. Makanya please stop mengabaikan anak-anak, stop mengabaikan pasangan hidup kita, stop mengabaikan orang tua kita, stop mengabaikan guru-guru, stop mengabaikan murid-murid, stop mengabaikan pemerintah, stop. Kenapa? Buruk banget. Yang buruk siapa? Ya orang itu dan kita. Ya, ini sedikit-sedikit saya bikin ya, dan saya waktu itu takjub banget. Ya Allah. Ya. Terus menghilangkan suuzon apalagi? Ya, every word is power. Udah bener belum nih Miss?
pronunciation aku Miss Quincy. Every Keren banget Bu Aisyah. power. Harus gitu ya, harus power gitu ya. Maka iya nih sekalian nih ya, Masya Allah. Nah, jadi melatih kata, sebisanya kata-kata yang negatif jadikan positif gitu ya. Misalnya sulit, coba bilang tidak mudah. Kondisi ini sulit, coba dirubah. Kondisi ini tidak mudah. Karena biar kita dengar ini ada yang positifnya nih, walaupun ada kata tidak. Ya, aduh ini berat banget. Apa? Tidak ringan. Ya, bukan ringan, tidak ringan. Tapi ada yang positif. Ya. Nanti kita nih gara-gara pandemi miskin, hati-hati, ganti coba belum kaya gitu ya. Sakit, apa sakit? Kurang sehat. Aduh, saya kurang sehat. Kalimatnya tetap ada yang positif. Ya. Apalagi benci, ya tidak senang ya. Aduh, saya nggak senang. Aduh, saya benci banget. Oh, itu parah tuh kalau udah ngomong gitu ya. Kenapa ya? Ada kata benci itu powernya ampun-ampunan ya. Ya. Terus apa lagi? Lupa. Aduh, nggak ingat, please, ingat. Nah, kita kalau mau lupa itu kita sering gini. Aduh, lupa, tambah lupa. Aduh, ingat, please, ingat gitu. Ya. Itu caranya ya. Terus apa lagi? Ya, gagal apa? Belum berhasil. Bun, aku gagal banget. Matematikaku jelek. Oh, belum berhasil, bagus. Nah, itu anak denger ya, itu langsung ya emosi naik, levelnya naik. Ya. Tapi kalau kita bilang iya emang kamu selalu gagal, aduh itu langsung turun, habis itu langsung bisa depresi itu kalau terlalu sering begitu kan ya. Ya. Jadi masalah bisa kita bilang apa ya? Ini berkah. Masalah pandemi, berkah pandemi, ganti segala itu. Itu cara-cara juga untuk menghilangkan suudzon kita lewat kata-kata. Karena tadi kita belajar bahwa kata-kata bermakna. Menurut ilmu neurolinguistik program ya, bahwa linguistik itu mempengaruhi programnya otak. Ya. Dan hati-hati ya, otak ini nanti bisa memproyeksikan apa nasib kita. Ya, nasib proyeksi dari otak dan pikiran dan perasaan kita, otak dan kolbu kita, ya. Nah, kemudian apa lagi? Kata berenergi rendah ganti dengan berenergi tinggi. Misalnya apa? Lumayan. Ya. Bu, anak-anak gimana? Lumayan. Itu nggak power itu. Itu bisa cenderung ke suudzon. Ya, jadi diganti apa, Bu Aisyah? Bagus. Bagus lagi, bisa lebih tinggi lagi apa? Hebat. Ya, apalagi bisa lebih tinggi lagi? Luar biasa. Apalagi bisa lebih tinggi lagi? Dahsyat. Ya. Nah, kita karena kita muslim, kita harus senantiasa ucapkan alhamdulillah, masya Allah, dahsyat banget. Nah, itu. Masya Allah, bagus banget. Karena kalau kita udah ngomong Masya Allah, nggak mungkin bilang lumayan. Masya Allah, lumayan, nggak mungkin. Karena intonasi Masya Allah dan Alhamdulillah itu energinya tinggi. Dia ada di enlightenment. Masya Allah, dahsyat. Paling nggak ya Masya Allah, bagus dan pakai banget. Bagus banget. Karena ini udah tinggi memang. Udah tinggi. Inilah kerennya kita umat Islam diajarin ya, power, kata-kata power, kalimat power ini luar biasa. Ya, jadi kata-kata lumayan itu please diganti. Anak-anak ngomong kayak gitu ya, namanya anak-anak, dia belum banyak belajar. Sekarang kita orang tuanya lah. Ya, orang tua ini kalau kita bilang orang tua ya ayah bunda dan bapak ibu guru ya. Bagus, luar biasa, alhamdulillah anak-anak dahsyat, hebat nah gitu. Karena kata-kata ini itu langsung membuat kita punya state atau punya emosi naik level. Ya. Nah, sekarang Kata-kata ya, karena kata-kata itu jalan di sistem saraf ya. Kita paksa untuk selalu berbaik sangka dengan cara allowing ya. Salah satu teknik manajemen emosi, allowing ya namanya. Allowing itu adalah tarik nafas, istighfar ya, dan selalu bilang bagus. Pokoknya apa aja dibilang bagus ya. Ya apapun itu keadaannya semua dibilang bagus. Tapi hasilnya juga bagus ya. Kita ngomong bagus, hasilnya pun juga bagus gitu. Buktikan sendiri kalau nggak percaya. Kalian ngomong apa aja bilang bagus dulu aja gitu ya. Contoh yang dikasih Bu Dr. Aisyah Dahlan ini ya, guru online Dindra ini Kings ya. Waktu PJJ sambil dia main ya, jawabannya itu bagus. Karena anak tuh kalau dia belajar harus gerak tangannya ya. Itu namanya kinestetik gaya belajarnya. Dindra udah upload belum ya? Soalnya belum inget gitu. Karena kan Dindra bagiinnya beda-beda gitu ya, gitu. Nanti coba ya diinget-inget sama Dindra. Oke ya, nah justru yang karena itu dia gerak sambil main-main ya, jadi mudah gitu masuk informasinya ya. Karena gaya belajar itu ada 4 atau berapa gitu gengs ya. Tuh. Nah next ya, ada kabar anak ketangkep narkoba. Ya kan, kalau kita mikir mesti
netting dulu gitu ya, netting apa, belum tahu gitu ya ilmunya gitu ya, kok dibilang bagus sih, padahal kan narkoba itu kan kurang bagus gitu ya kan ya. Tapi jawabannya bagus. Kenapa? Awal tuh Dinda juga gitu ya, tapi itu setelah dipelajarin gitu semuanya ya, Masya Allah ya. Apa bagusnya itu ya, biar nggak yang kena narkoba itu jerah gitu. Kenapa kita bilang bagus? Biar yang kena narkoba itu jadi jerah gitu, gengs. Enggak, kalau ketangkep jadi jerah, jadi kan dia kayak udah nggak berani gitu ya, gitu, gengs. Nah terus coba kalau misalkan nggak ketangkep malah semakin menjadikan ya gitu. Jadi ya itu bagus pokoknya ya gitu. Itu yang dimaksud ada hikmah di balik masalah ya. Jadi itu semuanya itu sebenarnya ada positifnya kok, ada bagusnya kok gitu. Nggak terus netting atau nggak terus apa negatif melulu aja gitu ya, gitu, gengs. Pokoknya apapun itu jawab bagus ya, semua jawabannya bagus. Tinggalkan asupan persepsi negatif seperti apa. Contohnya ya kayak gosip, gibah, berita buruk, fitnah, dan orang yang suka suuzon ya. Nah itu tuh namanya persepsi negatif. Kalau ada orang suuzon, dengerin sekali ya, terus kita itu istighfar, terus nyelimurin cerita gitu. Dalam artian apa nyelimurin cerita? Atau biar kita itu bisa udah nggak usah denger lagi gitu ya. Jadi atau bilang udah ya gitu. Karena apa? Karena masuk di mata ya. Terus masuk di mata, di telinga ya kan. Kemudian kita itu kadang-kadang ulang terus gitu ya, masuk di otak. Ya nggak sih kalian kalau pas denger apa yang berita buruk-buruk kayak dipikirin ya, di apa secara otak kita gitu, di bawah alam sadar kita kayak gitu beneran gitu ya, enggak gitu. Jadinya nggak usah didengerin, mending ditinggalin atau diselimurin atau diapain gitu ya, nggak usah didengerin gitu. Karena apa? Karena di otak itu ada per detik ya 2 juta nanti informasinya yang susun aja gitu ya, gitu kalau misalkan kita dengerin gitu ya. Nah bahayanya pikiran dan perasaan kita suuzon. Nah habis suuzon akhirnya apa? Akhirnya nasib kita juga seperti yang kita pikirkan dan merasakan gitu ya, yang buruk-buruk itu ya. Kita ingat di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ya, bismillahirrahmanirrahim. Janganlah menggunjingkan ya, usahakan nggak menggunjingkan satu sama lain. Adalah seorang di antara kita yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati. Allah itu mengingatkannya sangat luar biasa. Kita itu kalau menggunjing tuh sama aja kayak makan gitu ya, makan daging saudara kita sendiri yang sudah mati gitu, gengs ya, gitu. Nggak usah dibayangkan ya, nggak usah dibayangkan, nanti malah jadi seperti itu ya. Nggak usah dibayangkan yang begini-begini itu, cuma mengingatkan ya. Nah itu Allah itu kalau mengingatkan tuh sangat luar biasa, gengs ya, melalui Al-Qur'annya, melalui apapun itu ya, kajian melalui apapun itu, kalau mengingatkan Masya Allah gitu ya kan ya. Jadi kalau kita tuh gosip ya, sama aja seperti apa? Seperti makan daging matinya saudara kita gitu ya. Karena memang di otak itu kan ada terjadi, makanya sangat ekstrim gitu ya diingatkannya gitu. Di otak itu sering terjadi, gengs ya. Sering ya, pernah lihat ya risetnya Dr. Masaru Emoto. Walaupun ada juga yang mengeklaim enggak gitu ya, tapi ya harusnya itu percaya, harusnya ya. Karena itu benar adanya, benar nyata gitu, gengs ya. Air dengan kata-kata yang baik, dikasih doa baik, doa ya, walaupun mereka itu bukan muslim, gengs ya. Itu tuh agamanya agama Shinto. Nah masih agama Shinto kan ya, jadi keren gitu ya, dikasih cinta ya gitu. Kalau kita membencinya gitu ya, kurang mencintai air tuh jadi kayak gini ya gitu. Apalagi air zam-zam itu Masya Allah ya, langsung itu terbukti itu, gengs ya gitu. Bu Dr. Raisa Dahlan itu juga riset kecil-kecilan.
Beliau itu bawa nasi tanggal 9 Juni 2019 ya, nasi dari messenger kami gitu ya. Ada tulisan tangan beliau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dua nasi, engkau adalah karunia Allah yang sangat berharga dan istimewa. Engkau banyak bermanfaat bagi orang banyak memberi energi, kekuatan, kesehatan, dan rasa suka dan semangat bersyukur dan sebagainya gitu ya. Pokoknya yang baik-baik tuang di situ, gengs ya. Ditulis gitu ya, selama 10 hari. Tetap ya, karena ada proses penjamuran, tetap jamur ya. Tapi kalau nasi itu dikasih kalimat yang negatif, lebih parah. Ini mohon maaf ya, ini instruksi, ini ilustrasi aja, enggak bermaksud doa. Itu cuma bilang gitu ya gitu. Nasi, kamu sering bikin orang kelebihan berat badan, merusak kesehatan aja untuk tubuh manusia gitu kan ya. Gak sehat, bikin kondisi kesehatan memburuk, kamu menjengkelkan, bikin orang gak berguna. Pokoknya yang jelek-jelek itu mohon maaf, yang kurang baik ya, dituang di situ semua. Dan buat tulisan gitu tuh sampai 10 hari. Dan parah banget ya, nasi itu tuh luar biasa. Di situ ada kandungan air, karbohidratnya gitu ya. Paling gampang, paling cepat banget mereaksinya. Jadi kalau kita lagi makan nasi itu tuh usahakan nggak sambil marahin nasi ya gitu. Walau ada diabetes ya diatur gitu. Tapi nggak usah marah-marah, nggak usah mengumpat gitu ya, kayak kata-kata yang enggak gitu ya kan ya, nggak usah. Karena apa? Karena akan terjadi rusak malah ya gitu. Beneran yang kita ucapkan ya kayak gitu jadinya gitu. Dan satu lagi, ada yang nggak dikasih apa-apa ya, nggak dikasih apa-apa, diabaikan gitu ya, tidak ditulis apa-apa, dan dia itu nampak lebih buruk lagi ya. Jadi apa? Jadi diabaikan oleh orang itu lebih buruk ya gitu. Ya jadi lebih buruk ya, makanya gitu ya. Usahakan ya, tolong ya enggak abaikan anak-anak, pasangan hidup kita ya, orang tua, guru-guru, murid, pemerintah, stop ya. Karena kurang baik gitu ya, buruk banget. Orang itu tuh orang itu dan kita ya. Itu yang beliau sampai bikin beliau takjub banget, ya Allah gitu ya gitu. Jadi kalau mereka yang mengabaikan gak apa-apa gengs, yang penting kitanya berusaha untuk tidak mengabaikan gitu. Ya aku diabaikan kok ya, tak balas atau enggak ya, enggak, tetap ya kita usahakan untuk tidak mengabaikan. Terus menghilangkan suuzon, apalagi every word is power. Every word, setiap kata adalah kekuatan ya. Power itu kekuatan ya, melatih kata ya. Jadi ini kita harus berlatih kata gengs. Nah, melatih katanya itu sebisanya ya, kata-kata yang negatif itu diubah jadi positif. Semua kata-kata itu bisa ya jadi positif, tergantung kitanya. Dulu awal Dindra belajar tuh dari kata jangan ya, ganti usahakan. Ya, jadi diganti usahakan gitu, atau langsung ke to the point-nya ya. Misalkan ini cuma inian aja ya, contoh gitu kan ya, melarang gitu ya. Jadi kita itu tanpa harus melarang, jadi langsung aja dijelaskan gitu ya, tanpa harus dilarang-larang. Bisa kok, ada kok, kalau kebiasaan kita bisa, pasti bisa ya. Walaupun masih sering ke bawah ya wajar, tapi ya terus diingat lagi ya, usahakan ganti kata sulit dengan kata tidak mudah ya. Contoh kondisi ini sulit, ganti aja dengan kondisi ini tuh tidak mudah gitu. Coba didengar, kalau tidak mudah dengan sulit, kalau sulit ada nggak kata positifnya? Enggak kan ya. Tapi kalau tidak mudah ada nggak kata positifnya? Ada kan ya. Apa itu positifnya? Yaitu kalimat mudah di belakangnya ya. Itu kan ada yang mudah gitu. Nah, walaupun ada kata enggaknya, setidaknya itu masih ada positifnya gitu gengs ya. Jadi hati-hati dalam berbicara dan pemilihan kata itu, hati-hati banget gitu gengs. Karena apa? Sedikit aja kata ya, sepatah kata aja bisa jadi doa gitu. Ada yang bilang gini, halah gayamu kayak gak tahu ngomong sing buruk-buruk. Loh, saya itu malah pakarnya latah dulu ya kan ya, dulu pakarnya latah, tapi karena belum tahu ilmu gitu kan dulu gitu kan ya. Tapi semenjak tahu ilmunya, oh gitu, oh gini gitu ya, sangat
apa namanya, sangat terbawa gitu ke kehidupan kita sendiri gitu. Masa iya kita mau jatuh ke lubang yang sama lagi, kan enggak ya, kalau udah tahu ilmunya gitu ya gitu. Beneran Dinda tuh dulu latah banget gengs ya, semua miso, kata-katanya buruk dan lain-lain. Tapi karena belajar itu ya, jadi kebiasaannya kayak gitu ya. Terus ya, daripada itu bilang mohon maaf ya, mohon maaf ini cuma apa, mencontohkan gitu loh gengs, untuk ilustrasi gitu ya. Susah ya, susah, sulit gitu. Next, aduh itu ini tuh berat banget gitu ya, ganti aja dengan bukan atau tidak ringan. Itu ada positifnya ya gitu. Kadang kan kita ya gak usah kadang ya, Dindra kan ya kalau belum tahu ilmunya ya pasti bilang berat, susah, sulit gitu ya. Itu sebenarnya udah nggak usah ya gengs ya, usahakan untuk nggak usah digunakan lagi, ganti aja dengan bahasa tidak ringan atau bukan ringan ya, tidak ringan lah ya, tidak ringan gitu ya. Itu ada positifnya. Apa positifnya? Ringan ya belakangnya ya kan ya. Gara-gara pandemi miskin hati ya dulu gitu kan ya. Ini seperti itu contohnya ya. Dinda ini dibilangin orang tua tuh ngeyel, bantah terus. Pokoknya bantah terus gitu ya kan ya. Selalu bilang apa? Aku tuh dulu kalau apa kayak belum punya uang gitu ya, belum banyak uang gitu ya. Itu tuh selalu bilang apa? Mohon maaf ini rakyat jelata ya. Rakyat jelata itu ya jadi Masya Allah ya, beneran jadinya gitu. Jadi ya kan apa artinya, itu kan miskin beneran gitu ya kan. Nah itu tuh hati-hati banget gitu ya. Mending bilang aja apa? Belum kaya. Karena apa? Karena masih ya karena masih ada kata-kata positifnya. Apa positifnya? Belakangnya ada kayanya gitu ya kan ya. Nah atau apa ya, atau pakai ilmu loa ya, kita pakai dibalik berkelimpahan harta gitu kan ya, sambil dibayangkan jadi nyata. Jadi belum kaya gitu ya masih, atau ilmu loanya kita pakai gitu ya. Jadi kayak apa ya, kayak kita membayangkan seolah-olah itu udah benar-benar jadi nyata, kita kaya gitu loh gengs ya gitu. Next ya, lalu sakit, bilang aja apa? Punten ya gengs ya, usahakan kita sekarang untuk gak bilang sakit lagi ya. Kurang sehat, benci, tidak senang, disakiti gitu ya, belum dicintai kayak gitu. Kalau apa namanya benci tadi, tidak senang, kurang senang, belum suka gitu ya. Terus kalau disakitin itu juga diganti gengs ya, enggak kayak gitu. Sakit itu udah rasanya powernya tuh kerendah banget gitu ya. Jadi ganti aja dengan belum dicintai, belum disukai gitu ya gengs ya gitu. Kan ada positifnya ya, itu apa? Belakangnya dicintai dan disukai itu. Oke ya. Powernya ini kurang baik, gak baik gitu ya, yang tadi itu ya, yang Dindra belum ganti tadi. Next ya, lupa. Kita itu bilang gini aja Masya Allah ya, apalagi bilang mohon maaf ya, ini ilustrasi pikun ya, tuh dulu sering juga tak ucap gengs ya. Dan apa yang terjadi semakin seperti itu ya, jadi semakin seperti yang kita bilang seperti itu. Ketika semua Dindra ubah ya, dia ikut berubah juga ya gitu. Apa kalau mau bilang lupa itu belum inget kayak gitu ya. Jadi kayak dengan sendirinya nanti jadi kita ingat sendiri gitu, senang menakjubkan itu, tapi itu nyata banget gitu. Jadi seperti itu beneran ya. Kalau kita bilang gak inget atau belum inget gitu ya, itu masih ada kata-kata ingatnya, masih ada positifnya, jadi inget beneran gitu gengs ya. Oke, next ya, apa? Gagal ya. Kita sering bilang kan ya, aduh gagal gitu ya kan ya. Ganti aja belum berhasil ya. Belum berhasil bagus ya kan. Ada berhasil itu positif ya, bagus itu juga positif ya kayak gitu. Jadi gantilah kata-kata yang negatif itu sebisa mungkin untuk positif ya. Intinya selalu ada positifnya gitu ya. Lalu anak itu dengar tuh jadi naik gitu level emosinya. Kan ada yang bilang aduh gagal gitu kan ya, jadi oh belum berhasil bagus ya nak gitu kan ya, jadi dia naik lagi gitu level emosinya. Tapi kalau kita bilangnya malah apa, iya kamu gagal dan lain, nah
kalau misalkan emang ya kamu tuh selalu gitu ya, gagal gitu ya kan ya, itu tuh langsung turun gitu ya level emosinya, bisa-bisa depresi. Makanya anak itu sering depresi kenapa? Ya karena kata-katanya kita ya yang kurang tepat itu gengs ya gitu. Salah itu ganti aja kurang tepat. Makanya Dinda sering banget kalau mentorin bimbing anak-anak gitu ya kan ya, buat join kayak gitu itu selalu pakai kata-kata itu, kayak dia itu salah gitu ya, udah kurang tepat kan, salah itu pohonnya ngeri gengs gitu ya, seperti itu momennya cenderung ke seuzon negatif gitu ya. Kalau kurang tepat, oh ya ada tepatnya gitu ya gitu gengs. Oke, selanjutnya ya, jadi hati-hati banget tuh yang bisa buat orang-orang anak-anak tuh depresi ya, pemilihan kata. Masya Allah, sering bilang masalah ya, ganti aja dengan apa, berkah. Ini Bu Aisyah Dahlan gantinya berkah. Kalau Dinda biasanya kalau bilang masalah itu lagi diuji gitu, lagi diuji nih gitu. Kalau ada masalah itu kan lagi diuji gitu, tapi ya apa, tapi ya bagusnya itu berkah ya, jadi masalah berkah jadi berkah gitu ya. Kalau diuji ya kan, apa diuji gitu kan ya, masih kurang bagus sih gengs ya. Jadi ya ini belajar juga Dinda ya, jadi berkah aja gitu ya, bagusnya berkah ya, terserah, yang penting kata-kata yang terbaik yang dipakai ya. Cara buat menghilangkan suuzon lewat itu, cara menghilangkan suuzon lewat kata-kata ya, karena tajam banget kata-kata itu gengs ya. Nah tadi kita belajar ya bahwa kata-kata itu tuh terlalu bermakna gengs ya, bermakna segitunya loh ya gitu. Menurut ilmu neurolinguistik ya, program bahwa linguistik itu tuh mempengaruhi programnya otak ya. Hati-hati, otak bisa memproyeksikan nasib kita ya. Makanya nasib kita itu sebenarnya berdasar dari kata-kata kita tuh ya tuh. Nah, nasib dari otak dan pikiran dan perasaan kita, atau otak dan kolbu kita. Next, kata berenergi rendah ganti dengan yang berenergi tinggi ya. Nah, tadi sudah negatif diubah menjadi positif ya. Sekarang energi juga gitu gengs ya. Kata-kata yang berenergi rendah ganti aja yang tinggi gengs ya. Misalnya apa? Lumayan ya kan. Lumayan itu kan nggak berpower gitu ya. Coba kalian bilang lumayan, biasa aja kan ya, nggak berpower, bisa cenderung ke seuzon ya kalau nggak berpower itu gitu ya gitu. Ganti aja dengan apa, bagus ya, lebih tinggi lagi apa, hebat, lebih tinggi lagi luar biasa, lebih tinggi lagi dahsyat. Nah karena itu kita muslim ya, kita itu harus senantiasa ucapkan alhamdulillah Allah ya, masya Allah, dahsyat, bagus banget. Kalau udah kita bilang masya Allah itu neken ya, coba masya Allah bagusnya gitu kan ya, nggak mungkin bilang lumayan ya, karena apa, intonasinya, energinya udah tinggi gitu, dia ada di enlightenmentnya gitu ya gengs ya. Coba aja kalian bilang alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah, masya Allah ya. Itulah keistimewaan dari agama Islam gitu ya kan, gitu ya kan ya. Agama Islam itu karena apa? Karena otomatis sudah diajarin kalimat power ini luar biasa banget kan ya, kayak masya Allah, alhamdulillah, makasih ya Allah. Ya Allah itu powernya gede gengs ya. Allah itu tuh powernya itu gede banget gitu ya gitu. Mohon maaf ya, ini nggak bermaksud bilang kalau agama lain kurang power atau kurang bagus gitu ya, bukan ya. Ya mohon maaf ya, jadi agama lain kayak nggak ada power, nggak ya. Semua agama itu punya power semua, tergantung gimana cara kitanya ya. Jadi apa namanya, kalau nggak, tapi ya ada sih gengs ya teman Dindra itu yang nggak muslim gitu ya, tapi bilangnya juga alhamdulillah gitu kan ya, itu juga ada gitu. Tapi ya tergantung lah ya, pokoknya caranya itu luar biasa. Itu kan juga ya ada powernya, dahsyat gitu, wah dahsyat gitu, itu udah ada powernya gitu. Cuma memang kurang semenekan waktu kayak di Islam ya, alhamdulillah, masya Allah ya kan, la ilaha illallah, kayak gitu-gitu kan neken gitu ya gengs ya, powernya itu gede gitu gengs ya. Coba kalian praktekkan sendiri ya gitu.
Nah, kalau anak-anak bilangnya biasa itu wajar ya. Kenapa? Karena belum banyak belajar gitu ya anak-anak itu ya. Yang penting tuh apa? Orang tuanya, kitanya gitu ya. Karena kata-kata ini tuh langsung membuat kita punya state atau punya emosi naik level ya. Kalau kalian itu ngucapnya kita ya, kalau kita itu ngucapnya yang berpower tinggi-tinggi ya kan ya, enggak yang biasa aja, enggak yang rendah. Itu otomatis level emosi kita jadi naik gitu gengs ya, jadi naik ke yang tenang, yang apa bagus, yang pokoknya menentukan nasib kita gitu. Makanya apa, nasib kita ditentukan oleh kata-kata kita gitu ya, judulnya untuk yang ini ya gengs ya gitu. Banyak banget ya yang alhamdulillah masya Allah ya yang sudah dipelajari dari ilmu dokter Aisyah dokter Aisyah Dahlan ya, Bu dokter Aisyah Dahlan gitu ya, maksudnya mohon maaf ribet. Jadi kita ya nggak cuma sekedar didengarkan gengs, diamalkan ya, dilakukan gitu, karena memang benar-benar gengs ya, kalau kalian sudah merasakan bedanya pasti beda kok gengs ya. Dinda juga apa ya, mungkin karena pengalaman atau karena apa, karena pelajaran hidup yang buat kayak gitu ya. Jadi ya oh iya ternyata bener gitu loh gengs ya. Semua orang bisa berbicara, tapi apa semua orang belum tahu gitu cara-cara gitu ya, cara-cara pengolahan kata gitu ya, gimana cara mengolah katanya gitu ya, yang baik, bijak seperti apa gitu. Bener, semua orang memang diciptakan punya mulut ya kan, bisa bicara semua gitu ya, yang normal. Tapi belum tentu semua orang itu bisa tahu gitu cara-cara bicara yang baik, yang bijak, yang apa ya, yang hati-hati gitu gengs ya gitu. Dinda pun juga manusia biasa ya, yang ada belum ingatnya gitu ya kan ya. Jadi setiap harinya kita itu wajib dan selalu harus belajar gitu setiap harinya. Kalau orang ada yang nggak percaya ini nggak apa-apa, yang penting kitanya ya, kitanya orang mah terserah dianya gitu ya. Kalau yang penting kitanya berusaha semaksimal mungkin ya untuk jadi yang lebih baik dari kita sebelumnya ya, bukan orang lain gitu ya, bukan lebih baik dari orang lain, bukan ya, tapi lebih baik dari kita sebelumnya gitu gengs ya. Oke, alhamdulillah sekian dulu gengs video dari Dinda. Semoga kalian sehat selalu, lancar selalu rezekinya. Doa terbaik untuk kalian. Thanks for watching, yang please stay mana-mana ini. Salam gotik, salam mutiara surga, salam cepu, salam komsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.